Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Mohon izin, saya perwakilan remaja masjid dan sekaligus mewakili teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Barenglor, izin membawakan kultum pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawakan tema yang dimana mungkin sering kita dapati dalam kultum dan kajian-kajian sebelumnya. Tapi meskipun sesering itu, penting bagi kita untuk selalu ingatkan bagi diri saya dan bagi jamaah sekalian. Temanya yakni ingkar terhadap nikmat Allah. Berikut saya bawakan sedikit cerita. Jadi ada seseorang yang kehujanan di tengah malam. Kemudian ia berteduh di teras rumah yang tidak ia kenal. Tapi tuan rumahnya menyambutnya dengan ramah dan mempersilahkan masuk. Dibuatkan minuman hangat, dikasih fasilitas tempat duduk. Dan setelah hujan itu reda, orang itu pun pamit melakukan perjalanan pulang. Sekiranya setelah keluar dari rumah orang tersebut, orang itu malah melempari atap atau jendela rumah dengan batu hingga pecah. Nah, tentunya akan membuat itu bisa disebut orangnya tidak bersyukur ya, karena sudah disuguhi segala macam, tapi malah menunjukkan akhlak yang kurang baik. Nah, dari situlah itu adalah gambaran seseorang yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah untuk menyadari betapa banyaknya nikmat Allah, seseorang tidak perlu berpikir berat, cukup dia tolehkan pandangannya ke arah yang ia suka. Tarik nafas, lalu menghirup udara, ia duduk mendengarkan suara di sekelilingnya. Itu sudah sangat banyak nikmat Allah untuknya. Nikmat sehat, nikmat bisa bernafas dengan lega. Nah, seperti itulah gambarannya secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tu'u nikmatallahi wa la tuhsu innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Itulah yang tergantung dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Setelah diciptakan, diberi tempat tinggal di bumi, digantikannya siang dan malam agar manusia tidak jenuh, Allah juga menumbuhkan tanaman-tanaman, menurunkan hujan dan segala kebutuhan manusia agar dapat menikmati pemandangan bumi yang begitu hijau. Allah Ta'ala juga menyebutkan nikmat ini bukan sekedar untuk mengungkit kebaikan-kebaikan itu, tapi agar manusia kembali melakukan ketaatan. Kalau sudah merasakan nikmatnya, harapannya supaya kita semua bisa menjalankan kewajiban, ketaatan untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, lawannya dari nikmat tadi adalah kufur nikmat. Kufur itu merupakan pengingkaran ya, pengingkaran nikmat yang dimana tidak menggunakan pemberian sesuai dengan fungsinya. Nah, saat manusia melenceng dari tujuannya inilah dan mengabdikan diri kepada selain Allah, artinya mereka menyalahgunakan tujuan penciptaan ini. Oleh karena itu, hal ini termasuk ingkar terhadap nikmat Allah tersebut. Dan karena lawan dari syukur adalah kufur, maka Allah Ta'ala telah melarangnya. Dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah sesuatu yang menjadikan lawan dari syukur, yakni kufur terhadap nikmatnya. Namun terkadang juga di dalamnya makna kufur sifatnya umum. Yang paling besar adalah mengkufuri nikmat Allah. Nah, semoga dengan adanya banyak peringatan-peringatan Allah, salah satunya tentang rasa syukur, itu semoga membuat diri kita membatasi perilaku dari hal-hal melenceng yang seperti sekarang terjadi belakangan ini ya Pak, di mana di negara kita semakin banyaknya
kejadian-kejadian melenceng yang membuat kaget, yang dimana seseorang sudah diberi nikmat, sudah diberi kelebihan segala macam, entah itu materi, kenikmatan, tapi malah mereka itu menggunakan penyalahgunaan terhadap kepentingan maupun posisinya hingga menzalimi rakyat banyak. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada diri saya dan semua jamaah. Dan mungkin sementara cukup singkat saja yang saya bawakan, semoga bisa tercerna. Dan sebelum saya tutup, saya juga ingin membawakan doa yang bisa diaminkan Bapak Ibu jamaah untuk saudara-saudara kita Muslim di Palestina yang tidak hentinya saat ini mendapatkan berbagai serangan dari laknatullah, yang sebelumnya katanya gencatan senjata, tapi ternyata mereka di sana tetap merasakan perihnya penyiksaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi jal hazza baladan amina waruk Allahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma ijal islama wal muslimina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma sabit imanahum wa ansila sakinata ala qulubihim wahid sufufahum. Allahumma akhilil kafarata wal musyrikina. Allahumma damiril yahuda wa israila wa syatid syamlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur alal mujibina a'da ana wa ada ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad. Sekian, ada lebihnya itu kuasanya Allah dan kurangnya itu dari diri saya yang banyak khilafnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.